Apa yang akan masyarakat petik dari ucapan Sugeng Nur Harja? Nihil, kalaupun ada, nihil. Atau bahkan nggak ada sama sekali. Yang ada provokasi, yang ada ujaran kebencian, yang ada misuh-misuh, dan itu sangat tidak mendidik masyarakat. Maka wajar sekali jika generasi Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, Ansor dan Bansernya menolak orang yang akan menghadirkan bukan pencerahan tetapi penggelapan. Kalau orang penuh kepalanya dengan ilmu, dia layak disebut ulama. Kalau kosong otaknya dari ilmu, maka dia jangan dipanggil ulama. Juhala, pantas tuh. Orang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di tempat yang luar biasa ini saya akan membahas orang yang juga sangat luar biasa, orang yang sangat berantakan seberantakan barang-barang yang ada di belakang saya. Itu adalah Sugeng Nur Harja atau Gus Nur atau Tuan Guru. Dia kembali ditolak oleh generasi Nahdlatul Ulama, oleh orang-orang NU, oleh Banser, oleh Ansor. Ketika dia mau datang ke Sumeneb mengadakan pengajian, ya, pasca sholat subuh. Hari ini, lagi-lagi, ini bakal menjadi gorengan yang sangat empuk bagi mereka. NU tukang membubarkan pengajian, Banser tukang membubarkan pengajian, Ansor tukang membubarkan pengajian. Pertanyaan saya kembali akan diulang. Mana ada pengajian yang ngisi kajiannya adalah Sugeng Nur Harja? Apa yang akan masyarakat petik dari ucapan Sugeng Nur Harja? Nihil, kalaupun ada, nihil. Atau bahkan nggak ada sama sekali. Yang ada provokasi, yang ada ujaran kebencian, yang ada misuh-misuh, dan itu sangat tidak mendidik masyarakat. Maka wajar sekali jika generasi Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, Ansor dan Bansernya menolak orang yang akan menghadirkan bukan pencerahan tetapi penggelapan. Ya, wajar dong ditolak. Bukan membubarkan pengajian, bukan membubarkan dakwah. Dakwah itu harus mengajak seseorang kepada jalan kebaikan, ya, harus mengajak. Pengajian itu, ceramah itu harus memberikan pencerahan, ya, bukan mengajak kepada jalan kesesatan, mengajak kepada jalan narasi kebencian. Itu bukan dakwah namanya, itu provokasi namanya. Kalau menghadirkan kegelapan itu bukan pencerahan namanya, penggelapan. Dan tugasnya bukan tugas seorang dai, seorang penceramah, apalagi seorang ustaz, apalagi seorang ulama. Tidak sama sekali. Pertanyaannya, Sugeng Nur Harja masuk gak dalam kategori ustaz? Masuk gak dalam kategori penceramah? Masuk gak dalam kategori pendakwah? Masuk gak dalam kategori ulama? Kalau ulama binatang mungkin iya. Satu kali, kalau ulama binatang mungkin iya. Karena memori kita akan lari ke ketika dulu dia menafsirkan ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Barang siapa orang atau siapapun itu yang takut kepada Allah, itu adalah ulama. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan. Bayangkan, dia menafsirkan ayat Al-Quran seenak jidatnya, tanpa merujuk kepada mufasir. Dia menggunakan akalnya untuk mempreteli ayat Al-Quran. Oke kalau dia mumpuni, oke kalau dia kemudian mapan sebagai seorang mufasir. Cumpon syarat-syaratnya, gitu loh. Wong dia itu mau bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran, mengejak huruf hijaiyah saja keliru, bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran? Membaca alif, batasa, jahaho pun masih salah,
apalagi membaca Al-Quran keseluruhan, apalagi sampai menafsirkan Al-Quran, apalagi sampai menjadi mujahid, mufassir. Ini sangat jauh sekali sih. Maka wajar sekali jika kemudian masyarakat itu menolak kehadiran Sugeng Nurharja. Wong dia itu bukan ulama manusia, tetapi ulama hewan, saudara. Dia akan mengatakan mau hewan, ayam, sapi, kerbau, buaya itu bisa jadi ulama. Bayangkan betapa sesatnya penafsiran dia melihat teks Al-Quran. Ya, bahaya loh orang menafsirkan Al-Quran ya dengan akalnya sendiri tanpa dia cumpon syarat atau apa namanya ya, cumpon teh. Kalau bahasa Indonesianya apa cumpon tuh? Sempurna syarat menjadi mufassir, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Oke, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Qur'an atas dasar pikirnya sendiri tanpa didasari oleh ilmu, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Tempatnya jelas di neraka. Apakah kehadiran Sugeng Nurharja ingin membawa orang, membawa umat kepada jalan neraka atau kepada jalan sorga? Kalau kepada jalan sorga, jelas secara dohiriyah kita lihat bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara dia menafsirkan ayat Al-Quran, bagaimana ketika dia tampil di depan. Nggak ada sisi-sisi untuk membawa ke jalan sorganya, nggak ada. Mana ada sedekahnya? Oke, ya mungkin sedekahnya iya, kita bisa tiru sebagai contoh kebaikan, ya bisa. Tetapi jangan sampai dibarengi dengan ngomong. Kalau ngomong itu dia suka nggak kekontrol, saudara. Oke, kita baca nih ya. Apa alasan orang-orang NU kemudian menolak? Dari generasi muda NU Jatim nih ya. Kami generasi muda NU Sumeneb menolak keras atas pelaksanaan pengajian subuh yang dipimpin langsung oleh Gus Nur Raharja demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sumeneb untuk meminimalisir kontroversi yang tidak berkesinambungan dan dapat memecah belah masyarakat secara umum. Sumeneb kota santri tak butuh kontroversi. Keren kan? Sumeneb kota santri tak butuh kontroversi. Mantap. Demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Ya dong, ya. Kemaslahatan. Masyarakat itu butuh peneduh. Masyarakat itu butuh penyejuk. Dan ulama itu memang tugasnya menjadi peneduh masyarakat, penyejuk masyarakat. Bukan malah hadir sebagai orang yang menghadirkan, memicu emosi, memicu amarah. Kalau seperti itu jelas itu bukan tugas ulama. Karena kan label dia untuk hadir ngisi kajian itu sebagai seorang ulama mungkin ya, yang penuh wawasannya dengan ilmu. Harusnya kan kayak gitu. Bukan nol wawasannya dengan ilmu. Kalau orang penuh kepalanya dengan ilmu, dia layak disebut ulama. Kalau kosong otaknya dari ilmu, maka dia jangan dipanggil ulama. Juhala, pantas tuh. Orang jahil. Masa iya orang yang nol di kepalanya ilmu, lantas dia mau ngisi, mau memberikan ilmu, apa yang akan dia berikan? Apa yang akan dia berikan? Ada. Maka sangat cocok sekali jika orang-orang kemudian menolak kehadiran Sugeng Nurharja untuk memberikan ceramah. Kalau untuk memberikan bantuan ya monggo. Asal jangan sembari ngomong satu kali lagi. Itu sangat baik dan positif sekali. Apalagi kalau ditiru oleh orang banyak. Apalagi di masa sekarang, di mana orang susah mencari rezeki. Maka kehadiran Sugeng Nurharja dan membantu orang itu cukup bisa membantu orang lain. Tapi satu kali lagi jangan dibarengi dengan ngomong. Kalau dibarengi dengan ngomong, seringkali dia berantakan dalam berucap dan berbicara. Dan ini berbahayanya. Kalau dia hadir datang ke Sumeneb sebagai donatur misalnya, tidak sebagai penceramah, saya yakin orang-orang Sumeneb, generasi muda NU Sumeneb nggak bakalan menolak dia karena nggak ngomong. Tapi kalau kehadiran dia sebagai seorang penceramah, maka wajar ditolak.
Kenapa? Karena nggak ada yang akan diberikan pencerahan kepada umat. Yang ada kegelapan, maka wajar ditolak. Dan wajar sekali jika Sugeng Raja ketika ingin mendirikan pesantren di berbagai tempat ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena mau bagaimana apa yang akan dia ajarkan kepada santri-santrinya jika kualitas pendirinya juga seperti itu. Maka orang yang nol pikirannya terhadap ilmu agama akan memberikan apa kepada santri? Nggak ada. Ingin memberikan min kepada santri? Nggak ada. Jangan. Nggak boleh. Harus dicegah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali Pak Sugeng Raja. Dan saya kira ini perlu diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah jika kehadiran orang-orang yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas sanad keilmuannya. Jangan sampai deh. Atau orang yang jelas sanad keilmuannya tapi selalu menyimpang, selalu memprovokasi, selalu menghadirkan amarah, selalu menghadirkan nafsu, jangan juga diundang saya kira, karena itu bakal menjadi nggak bakalan damai, dan itu bukan sejatinya tugas ulama, tugas penceramah, tugas pendakwah, ya, dan bukan tugas manusia, tapi tugas setan untuk memicu amarah, memicu nafsu dan sebagainya. Tugas manusia itu memberikan keteduhan, memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian. Itu tugas manusia, apalagi tugas ulama pun sama, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tidak seberantakan yang ada di belakang saya. Mau cara berpikirnya, mau hati nuraninya.